Allah itu menyatakan, min kulli syai'in khalaqna zaujain. Tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Nah, ada satu pasang alat di dalam diri kita. Mungkin dalam istilah psikologi itu disebutkan Verstand dan Vernum. Verstand itu akal dan Vernum itu kalbu. Nah, kalbu dan akal ini dia dua pasang tetapi tetap tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa Hikmah Fajar yang berbahagia keseluruhannya. Dalam pertemuan pagi hari ini kita akan membicarakan manusia beragama di penghujung abad ke-20 ini. Saudara-saudara, ada seorang guru besar di Pittsburgh University. Namanya Profesor Roland Robertson. Setelah dia melakukan penelitian dalam bidang agama dan manusia ini, di buku kecilnya, ibaratkan pocket book tapi cukup tebal, dia melukiskan bahwa katanya, while religious belief is declining, interest in religion as a phenomenon flourishes. Jadi katanya di penghujung abad ke-20 atau dalam masyarakat industri sekarang ini, kepercayaan pada agama itu dalam pengertian yang sesungguhnya itu sebenarnya sudah meluncur turun. Tetapi sebaliknya, kebutuhan pada agama dalam bentuk fenomena-fenomena hidup ini, itu yang menanjak naik, itu berkembang naik. Nah, sekarang tumbuh pertanyaan, apakah yang dimaksudkan agama dalam bentuk fenomena? Kita lapar, kita makan. Tetapi kalau kita tidak lapar lagi, tentu kita tidak makan. Nah, itu satu bentuk apa yang disebutkan fenomena tadi. Juga haus, nah, kita juga minum. Dan tidak haus kita tentu tidak minum. Di dalam masyarakat sekarang, bahkan para psikiater atau psikolog itu sudah kenal sekali dengan satu jenis penyakit yang disebutkan dengan post-power syndrome. Jadi mereka-mereka yang sudah berhenti, kemudian tidak diperlakukan lagi sebagaimana dia aktif sebelumnya, maka datang tekanan-tekanan terhadap diri mereka itu tadi. Nah, kadang-kadang ini membawa penyakit. Ada yang stres, ada yang stroke. Nah, mau kemana mereka itu kembali? Sebelum ini kita jawab, kita melihat lebih dahulu sejenak apa yang kami katakan tadi, ucapan yang dikemukakan Profesor Roland Robertson ini sebetulnya sudah lama oleh Allah diperingati kita. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Ma'arij 19:20 diperingati kita. Di antaranya Allah itu mengatakan, iza masau syarru jazua, iza masaul khair manua. Jadi manusia itu tadi, kalau dia didatangi oleh kesusahan, gelisah dan keluh kesah. Dan dalam ayat lain disebutkan, da'ana, dipanggil-panggilnya aku. Ya Allah, keluarkan aku dari situasi hidup yang demikian ini. Maka Allah mengatakan, iza masaul khair. Dia keluar dari situasi hidup yang berat itu tadi. Cuma sayang manua, dia lupa dan kikir terhadap Allah itu tadi. Nah, jadi apa yang kita lihat dalam bentuk yang seperti ini, saudara-saudara, itu yang kita maksudkan tadi, di penghujung abad ke-20 ini semakin menonjol. Terutama pada abad yang disebutkan, penghujung abad ke-20 ini adalah menjadi satu dengan abad industrialisasi. Jadi semuanya serba industrialis. Nah, akibatnya apa yang kami katakan tadi. Manusia itu kalau sudah bisa saja,
Ini ingin dibikinnya dapat, ini dibikinnya dapat, ini dibikinnya dapat. Karena kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Nah, jadi apa yang kami katakan tadi, dia itu baru bertuhan nanti kalau ada sesuatu yang tidak mungkin dapat lagi. Nah, ini yang dikenal dengan beyond the man. Ya, beyond the man. Jadi di luar kemampuan daripada manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu dikenal dalam filsafat bahwa katanya many people are religious only in moment of crisis. Jadi kebanyakan manusia itu dia baru bertuhan kalau sudah datang krisis ke dalam hidupnya itu tadi. Jadi selama belum krisis dia belum akan bertuhan di dalam hidupnya itu tadi. Nah, jadi kalau dibawa kepada istilah kita di Betawi, ada orang yang menyebutkan mari bertuhan, maka dia jawab entar, sekarang entar. Nanti kalau kita ikuti istilah ini akan terjadilah keterantaran. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan dunia barat atau ada dunia timur, misalnya kita menonton film-film kungfu, maka kita melihat dunia barat itu dan kungfu itu kalau kita lihat mereka itu selalu asal tidak dapat menyelesaikan problem mereka itu tadi. Jalan keluar yang mereka cari itu ada 3. Pertama, bagaimana caranya tidak sadarkan diri. Nah, mabuk-mabukkan. Tapi dengan mabuk ini hanya sebentar. Oleh sebab itu mereka mencari yang lebih bernilai, bernikmat. Apa itu? Nah, inilah memakan atau meminum obat-obat terlarang. Fly. Namun demikian ini juga tidak jalan keluar. Akhirnya itulah yang kita sebutkan suicide. Mereka bunuh diri. Ya, nah, ini karena apa yang dikatakan tadi? Too late, terlalu terlambat. Sehingga jalan keluar itu hanya 3 macam itu yang mereka pilih. Tapi alhamdulillah di Indonesia mereka tetap bertuhan. Jadi kalau bertuhan, kapan? Ya nanti kalau sudah krisis hidup ini tadi. Nah, ini mudah di mulut, tetapi sulit di dalam perwujudannya. Kenapa kami katakan sulit? Mari kita lihat, Allah itu menyatakan, min kulli syai'in khalaqna zawjain. Tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Nah, ada satu pasang alat di dalam diri kita. Mungkin dalam istilah psikologi itu disebutkan verstand dan vernum. Verstand itu akal dan vernum itu kalbu. Nah, kalbu dan akal ini dia 2 pasang tetapi tetap tidak terpisahkan. Operasi wilayah kerjanya daripada akal itu adalah bidang yang konkret, alam nasud. Supaya manusia itu dapat melihat apa yang telah diberikan Allah pada kita. Sedangkan apa yang disebutkan kalbu atau vernum itu bidangnya bidang abstrak. Membawa manusia itu ke arah yang absolut abstrak. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau akal tidak bekerja, orang dungu dan orang bodoh. Tetapi kalau kalbu yang sudah tidak bekerja, orang tidak akan mungkin lagi menghayati ketuhanan di dalam hidupnya. Dan kapan kalbu itu tertutup? Nah, disinilah yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Rasul sendiri belum pernah memberitahu kapan kira-kira kalbu itu akan tertutup. Nah, namun demikian apa yang kami katakan tadi, kita tidak bisa untuk selalu mengundurkan diri, baru beragama. Kita harus asal ada rupen, asal ada panggilan, kita harus beragama di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Sebagai contoh dapat kami kemukakan. Di negeri Belanda ada barangkali di Indonesia ini banyak yang dapat kuliah dari sang profesor, yaitu Profesor Konstan. Dia seorang ahli sejarah dan filsafat. Ketika dia memulai tahun kuliahnya, dia menceritakan tentang temannya juga, ahli kimia, Profesor Paul Ehrenfeld. Asal dari Jerman, dan apa yang dikatakan tadi,
memberikan pelajaran di negeri Belanda. Dia memberitahu ketika si pembantu Profesor Paul akan membuka kamar kerjanya, dilihatnya bosnya Paul Ehrenfeld sudah mati tertelungkup di atas meja kerjanya.